Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang yang pertama, konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu, konsep akad tabaru dan akad tijarah. Langsung saja, akad al-wa'du adalah bentuk ikatan janji yang dilakukan oleh seseorang dengan ucapan umum. Al-ahdu adalah perjanjian, penuhi, tepati perjanjian. Al-aqdu adalah perikatan perjanjian, janji yang diikat dengan seseorang yang disertai dengan syarat. Konsep akad tabaru adalah perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, bersikap murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti akad wadiah, yaitu akad pemeliharaan atau titipan murni. Akad tijarah adalah perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha, yaitu akad jual beli. Yang kedua, subjek dan objek dalam perjanjian. Subjek adalah orang atau pihak yang membuat perjanjian, yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan objek adalah pokok perjanjian, yaitu barang dan jasa. Syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan melakukan suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Unsur-unsur kontrak. Unsur-unsur kontrak yaitu unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada di dalam perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu perjanjian secara diam-diam. Yang terakhir, unsur aksidentalia adalah unsur yang harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Hal-hal yang membatalkan kontrak yaitu jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, pembuat kontrak meninggal dunia, pembuat kontrak mengakhiri kontrak, dan putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan kontrak bisnis, yaitu yang pertama, prinsip kesepakatan. Kedua belah pihak menyetujui isi kontrak. Yang kedua, prinsip asumsi resiko. Segala resiko ditanggung oleh para pihak sesuai isi kontrak. Yang ketiga, prinsip kewajiban membaca. Orang yang bersangkutan telah membaca dan menyetujui apa yang telah dibacanya. Dan yang terakhir, konsep kontrak mengikuti kebiasaan, yaitu kontrak yang dibuat secara baku. Faktor-faktor penyusunan kontrak bisnis yaitu kemampuan hukum para pihak, perpajakan, asas hak yang sah, masalah keakriran, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Yang keempat, tahapan-tahapan dalam proses penyusunan kontrak, yaitu terdapat tiga tahapan. Yang pertama, tahap pra penyusunan kontrak. Tahap pra penyusunan kontrak adalah tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun, yaitu seperti identifikasi para pihak. Yang kedua, tahap penyusunan kontrak, yaitu perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Yang ketiga, tahap pasca penyusunan kontrak, yaitu
pelaksanaan dan penafsiran, dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, konsep one prestasi. One prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dan ganti rugi. Ganti rugi adalah tidak terpenuhinya suatu perikatan atau perbuatan merugikan. Ganti rugi hanya dibebankan pada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya. Dan yang terakhir, keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Macam-macam keadaan memaksa. Yang pertama, keadaan memaksa absolut, di mana pihak debitur tidak dapat memenuhi perutangannya kepada pihak kreditur karena adanya gempa bumi dan banjir. Yang kedua, keadaan memaksa relatif, yang dimana debitur masih mungkin melaksanakan prestasinya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya untuk memenuhi tugas akhir semester genap tahun akademik 2019-2020. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.